Papa Mama, teman-teman dan adik-adik semua, apa kabarnya nih minggu kedua ini? Harus tetap semangat ya. Yeay! Kita hari ini mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman, dan mungkin untuk beberapa teman-teman di sini dan beberapa adik-adik kita mau melakukan aktivitas bersama-sama. Oke? Nah, sebelumnya kita mau mengingat kembali, mengulang kembali, mengucapkan kembali kata kunci kita yang minggu lalu. Masih ingat? Nah, kalau udah agak lupa-lupa sedikit, ikutin kakak ya sama-sama. Sekarang bangkit berdiri dulu semuanya ya. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama ucapkan kata kunci kita. Ya, kata kuncinya itu Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yes, gitu ya. Oke, kita bareng-bareng harus semangat. Siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yes! Sekali lagi ya. Sekali lagi. Siap-siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yeay! Luar biasa nih semuanya di rumah udah langsung semangat ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai memuji Tuhan. Harus tetap semangat ya. Yuk kita semua berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Ajar kami Tuhan, hari ini untuk dengar-dengaran, untuk fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap ibadah katakan, amin. King Warrior, let's go. Yang udah siap, puji-puji Tuhan katakan, oh yeah. Oh yeah. Oke. Oke. Jesus. Amin. Semuanya, King Warrior. Let's go. Kita mau bilang, kita mau turunkan badan kita ke bawah. Sama-sama. I live my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and Putar badannya. Always there. Yeay. Sekarang tangannya ditaruh ke bawah. in troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Siap-siap. Tepuk tangan. One way. Jesus, you're the only one that I could live Lagi. for. One way. Jesus, you're the only one that I could live Sekarang for. tangannya semua ke kiri dan ke kanan. You're the only one. You're the only one. You're the only one Putar. that I could live. Sekali lagi. Wah, You're the only one. semangat semua You're the nih. only one that I could live Sekarang kita mau for. tunjuk sekeliling kita. You were always, always there. Balik lagi. Every how and everywhere. It's down so deeply within me. Dia tidak pernah berubah teman-teman. Yeay. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Siap-siap. One way. One way. Jesus, Lagi. you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I Sekali could lagi. live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Terakhir. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Oke, sekarang kita mau sama-sama sedikit jongkok. Wah, kalau kakak nanti kalau jongkok terus kita nggak kelihatan kak. Jadinya hilang dari kamera ya. Tapi kita mau jongkok sedikit. Kita mau bilang Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ikutin gerakan kakak ya. Kita bareng-bareng sama-sama. Ayo. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and Putar not by tangannya. sight. For Angkat. you, we live in our for Sekarang kita agak sedikit berdiri. Kita mau bilang you are the way. you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in our for Sekarang berdirinya lebih tegak lagi. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Angkat tangannya. live in our for Sekarang kita sambil lompat bareng-bareng. Lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Oke. we live in our for
Sekarang kita mau tepuk tangan, kita mau bilang Siap, one siap. way. One way. Jesus, You're the only one that I could live Lagi. for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi ya di minggu ini. Nah, siapa yang tadi udah semangat memuji Tuhan? Wih, kakak semangat sekali loh ketika lihat teman-teman semua bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai dengarkan firman. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang spesial ini Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami bisa dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur biar hari ini kami bisa ngalamin Tuhan, kami bisa terima firman Tuhan yang baru, kami bisa terima firman Tuhan yang bebaskan dan merdekakan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman semuanya, kita hari ini mau dengarkan satu cerita. Satu cerita yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya sebelumnya. Tapi hari ini ceritanya adalah tentang iman. Woi, siapa yang di sini punya iman semuanya? Kakak percaya setiap kita yang percaya sama firman Tuhan, yang percaya dengan Yesus, kita punya iman di hati kita bahwa Yesus sudah selamatkan dan tolong kita semua. Kita angkat Alkitab kita dulu sama-sama. Kita mau buka ya teman-teman semuanya. Kita mau buka di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tapi kita nanti bacanya beberapa ayat saja. Nanti teman-teman bisa baca di rumah, oke? Kakak tunggu dulu buka Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nah, kalau teman-teman belum ketemu bisa di-pause di sini. Kakak lanjut lagi ya. Nah, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nanti teman-teman setelah ini kakak sangat berharap teman-teman baca cerita ini. Ceritanya seru banget loh teman-teman. Ceritanya seru banget bicara tentang iman. Iman seseorang yang luar biasa. Tapi kakak ceritakan secara singkat aja. Jadi ceritanya teman-teman ada satu orang waktu itu ya. Ada satu orang yang meminta tolong sama Yesus karena hambanya lagi sakit. Hamba itu mungkin kalau di hari ini adalah orang yang membantu kita dalam banyak pekerjaan ya. Nah, di saat itu hamba dari perwira ini sakit. Nah, jadi orang yang minta tolong ini seorang perwira. Perwira itu orang yang bertempur, orang yang jadi pemimpin juga di peperangan ya. Kita lanjut. Nah, waktu itu hambanya perwira ini sakit. Wah, sakit itu sepertinya parah sekali teman-teman. Dan saking udah parahnya, jadi hamba perwira ini harus terbaring di rumah saja. Nah, perwira ini minta tolong sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan Yesus tolong dong sembuhin hamba saya gitu. Dia sakit sekali kondisinya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya bilang, oke, saya akan datang dan saya akan menyembuhkan. Nah, tapi ada yang berbeda, ada yang menarik sekali dari perwira ini. Perwira ini bahkan bilang begini teman-teman. Dia bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan sembuhin hamba saya. Bahkan Tuhan gak usah datang, Tuhan bilang bahwa hamba saya sembuh, maka saya akan percaya dan dia pasti akan ngalamin kesembuhan. Tuhan Yesus sampai bilang, baru sekali ini loh, ini luar biasa sekali gitu. Ada orang yang punya iman seperti ini. Wah, keren ya teman-teman. Jadi si perwira ini bahkan ketika Tuhan Yesus gak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia percaya kalau hambanya akan sembuh. Bahkan hanya dari perkataannya Tuhan Yesus. Keren banget loh teman-teman. Contoh misalnya kejadiannya hari ini, teman-teman pergi ke satu tempat, ke rumah sakit misalnya. Teman-teman bilang, dokter tolong sembuhkan anggota keluarga saya di rumah ada yang sakit. Nah, si dokternya bahkan gak ke rumah, tapi orang itu sembuh. Wah, teman-teman terbayang gak? Luar biasa sekali loh iman si perwira ini. Dia bahkan dia gak perlu Yesus sampai datang ke rumahnya, tapi dia yakin sembuh dan kesembuhan terjadi loh teman-teman. Nah, kakak percaya begini teman-teman, setiap kita itu punya Yesus di hati kita. Coba dipegang dulu hatinya. Di mana hatinya? Di sini? Bukan ya, hatinya di sini ya. Kita pegang hati kita, bilang sama kakak, di dalam hatiku ada Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus percaya teman-teman bahwa ada Tuhan Yesus di hati kita. Walaupun kita lagi keadaannya sedih, keadaannya sakit, keadaannya banyak masalah teman-teman, kita harus percaya kalau Tuhan yang di hati kita sudah bebaskan kita dari setiap masalah-masalah kita. Jadi gak perlu takut. Kalau suatu saat teman-teman misalnya lagi menghadapi masalah, perlu takut gak kalau Tuhan Yesus tidak tolong teman-teman? Nah, kita harus punya iman bahwa Tuhan Yesus dalam hati kita akan bantu bebaskan kita dari setiap persoalan kita. Siapa yang di sini mau punya iman?
untuk percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar percaya seperti perwira tadi, gitu. Dia luar biasa sekali. Oke, jadi kalau besok-besok ada apapun yang teman-teman hadapi, kita harus percaya Yesus sudah tolong kita. Ayo kita berdoa teman-teman. Kita berdoa sekarang sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami hari ini Tuhan untuk kami melihat jauh ke depan Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan Yesus besar di hidup kami. Tuhan Yesus selamatkan kami. Tuhan Yesus tolong kami dari setiap apapun yang kami alami. Kami bersyukur buat hari ini biar kami bisa terus Tuhan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita ada ayat hafalan ya teman-teman. Ada di Matius 8 ayat 7. Teman-teman bisa buka lagi nih di Alkitabnya ya. Dibuka lagi Matius 8 ayat 7. Ya nanti teman-teman coba baca di rumah. Ayatnya sederhana sekali. Ini kakak bantu bacakan ya. Matius 8 ayat 7 bunyinya seperti Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini mungkin ada anggota keluarga yang sakit atau teman-teman sendiri mungkin lagi sakit gitu. Kita harus percaya kalau Yesus akan menyembuhkannya. Kita percaya dengan iman kita di dalam hati bahwa Tuhan akan selamatkan kita. Oke, mantap ya. Jangan lupa dihafalkan dan nanti kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.